Oke, halo guys semuanya, yang ada di mana aja. Sekarang kita masuk ke acara apa namanya? Ngobrol Kernel. Nah, ngobrol bareng Rockernel. Yoi. Nah, sekarang gua lagi barengan sama punggawanya nih. Wah, Punggawanya ini nih, pentolannya Rockernel. Oke, gue pentolan di depan, lu pentolan di belakang. Namanya pentolan juga. berarti gua ada juga di sini. Iya, ada juga dong. Iya. Oke nih, Siap. apa kabar nih? Thank you. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Seputar lo dulu aja lah. Oke. Coba lah, introduce dulu, perkenalan dulu. Halo guys, nama gue Firmadi. Nama lengkap. Firmadi Sukma. Oke. Ya, tapi gue biasa dipanggil Adi. Cuma di band ini gue pakai nama lengkap gue Firmadi. Firmadi aja depannya doang. Oke. Iya. Tapi tetapnya manggilnya Adi ya. Nah, kalau Adi 3 huruf dikit banget, tambahin dikit Firmadi. Ganjil. Iya. Jadi gue di Rockernel ini gue vokal, ya. Intinya job role gue vokal, tapi sedikit-sedikit kadang gue ngisi bass. Oke. Yang nyiptain lagu siapa? So far kebanyakan kalau nada lirik itu dari gue. Oke. Tapi aransemen seutuhnya ya bareng-bareng lah. Oh, siap. Oke, gue mau nanya yang agak-agak pribadi nih sama lo nih. Boleh. Kan? Sebenarnya lo udah ada bakat di musik ini dari kapan? Udah lo tahu gue punya bakat musik gitu. Bakat ya. Sebenarnya gue cerita dulu, gue kecil tuh tinggal di Taman Mini, daerah Taman Mini di Padepokan Taman Mini. Jadi dari kecil tuh kita berkesenian tuh udah biasa gitu. Jadi Taman Mini kan memang pusat kesenian ya. Betul. Jadi pas anak-anak kecil tuh, waktu kita kecil tuh kadang kita nari, kadang kita ada juga drama-drama, ada juga nyanyi. Nah itu kita main alat musik tradisional. Sebenarnya tuh udah biasa tuh anak-anak situ tuh diberdayakan lah sama Taman Mini. Jadi mindset seni itu udah nanam. Nggak ada mindset seni. Okay. Tapi sebenarnya gue suka musik, khususnya musik rock ya. Mungkin bokap gue dulu penggemar musik rock juga gitu. Jadi kecil tuh gue SD tuh bokap gue tuh udah punya koleksi kayak di Purple, kaset-kasetnya tuh. Cadas sih. Iya, kayak Led Zeppelin, Janis Joplin tuh lengkap. Oke. Jadi gue dari kecil tuh emang udah disuguhin musik-musik kayak gitu. Dan kebetulan guanya sendiri nerima gitu, seneng lah. Nah akhirnya dari situlah gue suka musik. Oke. Intinya sih dari gue SD lah, enggak SD, dari 5 tahun lah gue udah mulai. Masih segini nih? Asli, masih kecil banget. Nah dulu apa yang didengerin sama bokap gue tuh gue gak tahu apaan kan. Tapi ya gue dengerin aja gitu, pagi-pagi dia nyetel musik sebelum kantor gitu ya, gue dengerin aja. Dan ada satu lagi, dulu memang bokap sama nyokap gue tuh penggemar berat. Bokap gue penggemar berat God Bless. Nyokap gue penggemar berat gitu, The Rollies. Oke. Jadi dulu kecil tuh gue sering diantar tuh sama nyokap gue tuh keliling-keliling pagelaran disuruh nyanyi. Nah nyanyinya tuh lagu-lagu kayak kehidupannya God Bless, terus Astutinya The Rollies, gitu-gitu. Jadi gue emang dari kecil emang udah dibawa-bawa bokap nyokap gue tuh nyanyi. Tapi pada intinya orang tua gue tuh nggak ada yang musisi. Oh gitu ya? Nggak ada sama sekali. Jadi bakat itu ya udah ngalir sendiri aja kalau. Iya, karena keluarga gue suka musik aja. Dan dia senang gue nyanyi, akhirnya gue suka disalur-salurin gitu. Tapi gitu. Support lah dari orang tua ini yang keren sih. Banget lah ini. Iya sih. Akhirnya bisa nyanyi gara-gara nyokap gue lah. Walaupun
suaranya pas-pasan gitu. Tapi keren lah, keren. Adi ini asli keren banget. Oke nih, gue mau tanya lagi nanti. Lo mulai ngeband, nah pasti dong lo ngeband nih. Pertama kali itu lo ngeband itu umur berapa atau kelas berapa? Gue pertama kali tahu alat musik tuh memang gitar ya, gue belajar dari teman-teman. Terus di situ ada yang jago melodi, jago main lead ya. Dulu namanya melodi. Melodi, Iya, benar zaman dulu zaman keren ya. dulu. Nah, Tua gue tuh banget melodi. ya. Jadi gue tuh akhirnya belajar main bass. Hmm. Nah pada saat itu SMP kelas 2 kalau nggak salah, gue tuh bikin band di komplek gitu. Taman Mini. Nah itu kita bawain lagu-lagunya Gigi, The Purple gitu kita bawain ya. Sedikit-sedikit Led Zeppelin lah, yang gampang-gampang walaupun gak ada yang gampang gitu ya. Nah akhirnya kita manggung tuh 17-an, kita pernah manggung juga di pagelaran-pagelaran. SMP tuh tahun 91-92. Pada saat itu gue tuh emang suka klasik rock, gue emang suka alternatif rock gitu ya pada tahun itu. Dan pas SMA gue tuh hijrah ke Lampung. Oh SMA, Gue ke Lampung, karena ada sesuatu hal lah di Jakarta ini yang nggak sesuai sama jalan gue. Kayaknya bokap gue khawatir dulu ke Lampung. Kayak story-nya bad story. Iya, makanya gue males sebenernya gue ceritain di sini. Jangan. Gak ada faedahnya kan? Faedah. Akhirnya gue ke Lampung. Nah di Lampung tuh kayaknya informasi musik makin jauh ya. Tapi gue ketemu teman-teman yang emang passionnya sama di rock gitu. Mereka kumpul tuh kita suka ngobrolin musik, khususnya musik rock ya. Nah sebenarnya gue kalau dengerin apa aja gue dengerin. Yes, gue dengerin. Tapi pop gue dengerin. Tapi yang gue tahu satu band tuh personilnya siapa, yang main drum siapa, tuh biasanya emang musisi-musisi rock. Jadi gue deket banget sama musik yang genre itu gitu lah. Hatamnya di situ ya. Pada akhirnya ketemu di sana tuh malah teman-teman yang influencer dari Bandung dan Jakarta tuh bawain lagu yang lebih keras gitu ya. Kayak hardcore gitu, grindcore atau punk rock gitu ya. Ya pada saat itu gue baru mulai denger Green Day pada kelas 1 SMA tuh tahun 95. Gue baru denger Green Day, gue baru denger Sex Pistols gitu ya. Mungkin tuh band udah lama tapi gue baru denger di SMA itu. Ramones ya. Wah gue suka juga nih gitu kan. Asik juga, musiknya simple tapi enak didengar gitu. Pada zamannya keren banget tuh. Tapi kan pertanyaannya gue dari klasik rock. Gue dari demen-demen heavy metal zaman dulu kayak Black Sabbath gitu. Tapi masuk kan ya gue, ternyata teman-teman gue welcome aja. Akhirnya dulu ada band Bandung satu tuh gue fans berat banget. Ada dua sih. Apa itu namanya tuh? Satu Papan ya. Papan. Oh yang sekarang drummernya jadi penyanyi itu ya? Oh iya. Papan. Itu gue denger musik rocknya keren, gue bilang kan. Akhirnya nih genrenya apa sih? Akhirnya sampai gue nggak peduli genrenya apa, itu gue ikutin. Sama satu lagi Burger Kill masih ada kan sekarang eksis masih keren. Gue masih fans juga. Nah gue kenal sama dia dari zamannya Revolt tuh. Dulu basisnya masih Kimung. Gue sempet korespondensi. Gue emang orangnya suka korespondensi. Siapa yang gue fans, gue kirimin surat. Oh dulu tuh masih surat-surat ya, belum ada email ya. Belum. Waktu itu gue masih SMA tuh gue kirimin surat ke Aryan, ke Pumpan ya. Yang ke Burger Kill, ke Kimung. Dibales tuh dua-duanya masuk ke sekolah gua gitu, alamatnya sekolah gua seneng banget gitu dibales sama fans gua. Nah dari situ akhirnya gua mau nih ngeband kayak gini, bawain musik kayak gini. Akhirnya gua bikin sama teman gua berempat, nama bandnya tuh Urban Discipline. 96 tuh akhir tuh terbentuk, 97 awal lah. 98 kita rilis album, namanya Prematur. Nah itu kita tag juga di Bandung. Jadi itu band pertama tuh? Band pertama? Prematur ya? Betul. Alirannya, genrenya? Nama bandnya Urban Discipline. Nama albumnya Prematur. Oh albumnya Prematur. Iya, isinya 8 lagu. Nah itu gue
genrenya itu sebenarnya orang-orang bilang wah ada Urban Discipline hardcore. Oh, hardcore. Tapi karena gue nggak ngerasa terlalu hardcore ya, jadi gue bilang itu rock aja udah. Oke. Iya, gue Persepsi masing-masing orang ya. Gue nggak jelas rock gue tuh global banget soalnya. Gue nggak pernah ngotak-ngotakin rock, pokoknya Luas ya. luas ya. Oke. Rock yang gue suka tuh luas banget gitu. Jadi begitulah jadinya akhirnya itu terus sampai gue 2010 atau 11 tuh gue keluar gitu. Gue ngerasa udah jauh, udah susah waktunya udah gue atur karena gue juga bekerja ya. Akhirnya gue keluar biar band ini bisa jalan terus. Oke. Ya itu awal gue ngeband lah, dari yang santai-santai aja, coba-coba sampai yang serius sebenarnya pertama kali tuh di Urban Discipline. Oke. Gitu. Sampai akhirnya ya sekarang Rockernel tuh. Rockernel baru sih ya. Tapi materinya tuh udah ada 5 tahunan lah. Oh, sebenarnya ini materi lama di Rock Materi and lama. Roll ini ya. Jadi Semua materi package lagi ya. Betul. Oke. Ya kalau boleh cerita, gue ini orang yang main gitar nggak jago-jago amat. Tapi gue, alhamdulillahnya gue bisa nyiptain nada gitu. Oh. Jadi biasa gue kalau pakai mulut tuh gue nana itu gue rekam. Oh, nana-nananya doang ya. Itu gue rekam. Apapun yang gue habis denger apa, pasti jadinya bakal nana-nananya mirip-mirip itulah. Oke. Karena dari banyak nana-nana itu gue combine sama gue. Oh. Jadilah satu materi khusus gitu. Nah, akhirnya kayaknya 2020 ini gue ketemu sama sepupu-sepupu gue. Akhirnya aku nggak ngeband aja gitu. Oh, jadi mereka lah ya. Iya. Motivasi lagi ya. Betul. Aku nggak ngeband aja. Akhirnya gue mau ngeband sama siapa gitu kan. Gue bingung. Dari personil gue bingung. Sendirinya gue nggak bakal bisa gitu. Solo gue nggak pede gitu kan. Intinya gue kalau manggung di belakang gue nggak ada teman-teman gue, di samping kanan kiri gue nggak ada teman-teman gue nggak mau, nggak pede gue. Hampa. Gue mau ngapain gue bingung. Akhirnya gue ngeliat di YouTube anaknya temen gue. Ini bawain Guns N' Roses, bawain White Lion gitu. Wah, ini anak umur segini nih bawain klasik rock yang gue seneng banget emang lagu-lagu itu gitu. Bawain Metallica gitu. Masih muda tuh berarti. Masih muda, umurnya 22 tahun. Ya. Nguliknya yang musik-musik tahun 90-an gitu ya? Iya. Gila. Karena bokapnya dulu emang waktu zaman gue kecil, bokap itu udah ngeband bawa-bawain itu. Kalau Indonesianya selain UCAM gitu-gitu ya. Oke. Zaman dulu banget lah. Gue ngeliat anaknya temen gue ini ada di YouTube. Temen gue ini yang memang bapaknya dia, ya gue WhatsApp lah. Anaknya gue mau ajak ngeband. Oke. Oh, jadi intinya nih si anak ini mau diajak lah ya di Rockernel ini ya? Iya. Oke. Jadi gue emang udah pengen ngeband karena pandemi ini gue gabut juga ya. Istilahnya gue juga punya materi, kenapa enggak kita ngeband, coba ngeband lagi deh, bilang gitu. Intinya sih gue pengen punya karya yang nggak putus-putus ya, berkarya aja gitu. Iya kan? Betul. Yang penting ada hasilnya. Ada hasil aja gitu, istilahnya syukur-syukur kalau bisa diterima gitu. Karena tetap ya ini musik gue deh, pokoknya gue maunya main kayak gini, kayak rock alternatif, kayak mau dibilang klasik ya, terserah deh. Iya. Gue suka sama musik genre ini, akhirnya gue ajak anaknya teman gue itu ya, yang sekarang jadi gitaris Rockernel sih ya. Itu pertama kali, kedua. Jadi izin sama bapaknya dulu deh. Iya, izin sama bokapnya. Kalau bokapnya nggak ngasih izin nggak bisa tuh ya kan. Tapi bokapnya gue push juga, awas lu nggak ngasih ya. Enak aja lu, dulu ngeband, anak gue mau ajak ngeband nih, ngapain lah di kamarnya kan. Pas ketemu sama Piar nggak ada masalah gitu. Akhirnya jalan. Jadilah satu lagu single pertama itu jadi sama Piar berdua. Akhirnya kita bingung kan namanya apaan nih. Nah gue kebetulan sama Piar sama-sama orang IT. Gue lagi ngecek-ngecek lagi browsing, gue lagi browsing kerjaan gue sih ya kan. Ada di situ tulisan Kernel Panic gitu. Wah, Kernel Panic jadi nama band keren nih gitu kan. Cuman pada saat gue set nanti, pas gue set namanya Kernel Panic yang keluar istilah IT semua kan. Betul. Wah, kacau, nggak bisa nih, cari yang lain.
Akhirnya ya udah gue combine aja rock kernel. Jadi Jadi rock sama kernel. ya gue sama IT lah. Iya. Kernel itu kan intinya ya dari semua program komputer ada kernelnya gitu. Jadi nama rock kernel itu diambil waktu saat kerjaan jatuhnya. Sebenarnya gue sama Pierre tuh bersama orang IT, bersama orang IT. Jadi ini lo itu sebenarnya kesehariannya itu sehari-hari ya orang IT ya, kerja jadi IT gitu ya. Iya. Iya bukan yang Kan fokus di musik banget. Enggak. Gitu. Karena gue kerja itu buat penghidupan gue. Musik itu adalah sarana gue buat berkarya. Okay. Pekerjaan itu walaupun kita mau berkarya seluas-luasnya tapi ada rules yang membatasi kita. Kalau musik kita bebas ekspresinya. Jadi gue cuman dua-duanya sama-sama berkarya tapi yang satu dibatasin, yang satu bebas. Udah bedanya itu aja. Iya betul. Yang penting seiring jalannya bareng. Betul. Ya? Dan orang juga kalau mau berkarya kayak gue nih. Kalau gue nggak punya background musik, gue ngapain berkarya di musik? Buang-buang waktu. Betul. Nah, jadi karena gue dulunya punya background, gue pernah main musik, gue pernah bikin video dan segala macem. Ya sekarang gue mau mulai lagi juga nggak susah. Nah, jadi gampang aja ngalir aja gitu. Iya. Ya cuman masalah mulai, lu mau mulai apa enggak aja. Cuma kalau misalnya dibilang, lu musisi baru ya bodo amat terserah lu. Gitu. Yang pada intinya gue main musik udah dari SMP gitu. Iya. Oke, dari SMP udah main musik, terus hijrah ke Lampung, bikin band, ketemu deh komunitas anak-anak yang musik keras gitu ya. Betul. Akhirnya ngeband sekian lama, akhirnya udah keluar ya. Keluar. Karena ada something juga lah, ada sesuatu mungkin ya, yang dia mengharuskan itu keluar dari band. Nah, selama keluar dari band itu kan ada transisi tuh. Betul. Dari band itu ke rock kernel ini berapa tahun kan tuh lama. Nah, itu ada sempat ngeband lagi nggak? Kalau ngeband atau iseng-iseng doang? Iseng-iseng latihan sih pernah pasti. Ada band mungkin ya. Nge-cover udah pasti sering. Oke. Gue nyanyi di YouTube atau di Instagram aja gue pasti bawain rock gitu ya. Nah, akhirnya sekarang semua coveran gue taruh di IG-nya Rock Kernel kan, bisa lihat aja gitu ya kan. Betul. Nah, gue suka sih itu. Nanti kalian semua follow juga ya IG-nya Rock Kernel. Yes. Apa namanya? Di Rock Kernel Official. Rock Kernel Official. Dicarinya di IG, di follow. Nah, dilihat deh stalkingnya tuh di situ, nggak apa-apa deh, di like kalau bisa di-sharein aja semuanya. Nah, itu tunggu, Rock Kernel belum selesai sampai situ. Ada lagi? Oke, lanjut. Seru nih kayaknya. Akhirnya gue bikin kan Reciprocally itu. Yang gue dibantu sama sepupu gue lah. Jadi satu lagu, tapi gue ngerasa gue pengen punya drummer deh. Gitu. Gue pengen punya gitaris. Satu lagi gitu. Kenapa nggak nyari basis kok malah gitaris lagi? Nggak tahu yang ada di kepala gue mau nyari gitarisnya satu lagi karena gue pikir bass kalau untuk recording atau latihan gue bisa isi gitu. Masih bisa dihandle. Karena dulu basic basis. Ya, gue sempat jadi basis gitu. Akhirnya gue kontak Edot lah. Kontak Edot. Dan dia Edot ini siapa nih? Eddie itu gitaris gue yang satu lagi sekarang. Yang akhirnya dia mau bergabung. Temen lu dari mana tuh? Temen gue dari SMP. Oke. Gue emang itu teman kecil gue. Kebetulan ketemu lagi. Sebenarnya bukan kebetulan ketemu lagi, nyarinya sih nggak susah. Nah, karena apa? Walaupun kita udah lama nggak ketemu, tapi tempat main kita tuh kebaca lah. Oh, kebaca ya, udah di mapping lah. Udah di mapping. Gue pasti ada di daerah sini. Akhirnya ketemu sama Edot. Gue ngomong sama dia. Yang pertama gue cari sebenarnya bukan gitaris satu lagi, tapi drummer. Oke. Lo ada nggak teman lo drummer? Ngalin gue dong, gue bilang. Gue butuh nih, gue pengen serius, bener-bener punya band. Jadi gue nggak mau duo. Apa sih rock kok duo gitu kan? Gue cuma mikir gitu doang. Gue punya berdua doang sama Pierre. Lama-lama gue jadi ini aja duet aja nih, gak usah mainin rock, ada pop aja udah ya. Ya itu menurut pemikiran gue. Gitu. Gue pengen punya band lah gitu ya, minimal 4 orang. Instrumen gak penting lah mau megang apa ya, tapi minimal kita rame di foto asik gitu. Nggak kelihatan penuh ya. Akhirnya ada kata saya Edot. Dan akhirnya dikabarin orangnya mau. Nah sekarang kenapa lu mau? Gua yang ditanya. Iya. Jadi orang itu gua ya. Iya. Akhirnya gua ketemu
mulu lah. Dan gue lihat permainan lu, kok gue serak banget gitu. Itu Cucok meong. Cucok meong, pukulan-pukulannya ini pas banget sama gue nih, gue bilang kan. Lalu gue bilang, Dot gue mau yang ini, Dot lo gimana caranya ini. Dia gabung sama band gue. Tapi paralel juga gue bilang, lu juga gabung. Oke, sepaket deh. Sepaket. Karena gue tahu Edot ini udah lama, gue tahu dia ngeband, gue tahu dia juga ngerok. Iya benar. Jadi aman lah Jiwa harusnya. dia keras banget gitu. Jadi kalau untuk itunya gue tahu, jadi aman sih. Tinggal gue sih nggak pernah mikirin genre karena itu tadi. Rock yang gue pandang tuh luas banget. Gitu. Jadi gue semua bisa nikmatin jenis rock semuanya, gue bisa nikmatin. Jadi nggak perlu dikotak-kotakin ya. Gue dengar Burger Kill gue nikmatin, gue dengar Hair Crush gue nikmatin, gue dengar slang gue nikmatin gitu, gue dengar punk rock kayak Super Glad ya gue nikmatin. Yang penting itu genrenya masih masuk ke dalam rock tuh gue senang gitu. Emang suka banget lu sama rock ya? Suka. Lu, gue mau tanya, lu tuh influence-nya kalau, gue mau tanya 5 band deh. Ya 5 band dan dari luar dulu. Kira-kira lu sebutin 5 band itu apa aja influence lu itu? Yang paling lu suka gitu. Betul. Jadi, gue mandang rock ini, gue gak pernah mengidolakan band satu. Gue suka banget, gue gak pernah. Tetap gue lihat lagunya. Oh, tetap ya. Ya Tapi ada lah sosok band itu. Jadi mungkin misalnya gue suka band A, tapi nggak semua lagunya gue dengar. Oke, wajar lah itu. Betul. Tapi yang paling kita lihat, patokan gue gini aja. Ada beberapa yang gue dulu kasetnya emang lengkap. Oke, nah ini seru nih. Berarti itu kan band gue suka semua lagunya dong. Benar. Yaitu satu Metallica ya. Metallica, oke. Satu tuh keren-keren itu. Itu legend lah ya. Legend. Kedua itu Nirvana. Wow, sama legend juga. Iya, Nirvana tuh gue satu album aja nggak ada yang kelewat. Walaupun mungkin album langkahnya gue nggak dapet, tapi gue pernah tahu lah di tempat temen gue atau apa. Gue pernah tahu, gue pernah rekam tuh zaman dulu. Iya benar, zaman dulu tuh 2 kaset dimasukin deh. Sampai bener-bener kusut lah tuh, sampai kadang rekornya nggak berfungsi gitu ya. Nah itu. Anak sekarang nyobain nggak tuh kayak gitu? Nggak tahu. Itu kalau ini luar ya, Nirvana. Oke, Metallica, Nirvana, and then yang ketiga yang albumnya gua sebenarnya dibilang lengkap nggak juga karena dia masih produce album sekarang. Tapi yang terakhir gua punya Rotten Apple tuh yaitu Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins. Ya, 3 terus. Nah yang satu ini Black Sabbath tuh gue suka banget, tapi gue dengernya sejak zamannya Ozzy. Oke. Gue nggak denger zaman Dio. Bapak kita masih muda itu ya? Iya, itu legend banget. Keren banget itu emang asli. Yang keempat Motorhead. Nah, itu udah 4 tadi tuh. Metallica, Nirvana, Smashing Pumpkins, Black Sabbath, terus sama kelima Motorhead. Gue suka sama Lemmy ya sih kalau itu. Ya emang bass vokal, gue juga bass vokal gitu ya. Begitu dia soundnya bukan sound bass, bertiga aja cukup bikin itu musik rame. Penuh. Wah itu keren sih. Iya. Makanya Motorhead kayaknya tuh memang bapaknya rock and roll ya. Jadi gue suka banget ya 5 itu lah. Walaupun yang lain ya gue tetap suka kayak Guns N' Roses gue suka banget gitu. Cuma kalau lu sebutan cuma 5 doang deh ya. 5 teratas ini top 5 ya. Top 5 itu. Oke, itu aus minum dulu. Ngopi dulu guys. Pokoknya hidup tuh jangan lupa ngopi. Biar ngantuk bukan biar nggak ngantuk. Tapi yang keseringan ngopinya biar ngantuk kan. Nah sekarang sambil ngerokok ya. Tadi gua nanya 5 band luar ya, yang lo favoritin. Nah sekarang nggak kalah, kita harus fair lah. Ya. 5 band yang dalam negeri. Nah ini nih. Apa aja? Pasti ada lah. Gua tahu death metal aja dari dalam negeri ya. Gua nggak punya referensi dari luar. Walaupun gua tahu, tapi gua death metal tuh gua malah tahunya band-band dalam negeri. Nah ini namanya mencintai produk dalam negeri. Nah iya. Jadi kalau dibilang 5 band pertama, gua paling suka pertama ya The Rollies ya. The Rollies, oke. Dari kecil tuh gua suka banget sama Gitu Rollies. Karena dulu juga sama nyokap diajak-ajak
bawain lagu The Rollies. Gitu ya. Stuti, Kemarau, Dunia Dalam Berita Oh. dulu hatam dulu bang. Anak sekarang ada yang ngapal nggak? Ada yang tahu nggak? Iya. Jadi sempat emang gue suka karakter vokalnya si The Rollies tuh. Yang kedua gue suka Edane. Oh Edane. Nah menurut gue Edane itu bikin musik di luar itu jadi kayak dibawain sama band dalam negeri kayak AC/DC, kayak Pantera tuh kayaknya gue dapet nih sama band dalam negeri lah. Soulnya mereka jadi soul bule lagi. Iya, itu keren emang orang. Cuma legend semua yang mainin lah ya. Tapi berapa kali mereka ganti personel ya? Vokalis ya? Iya. Vokalis yang paling sering ganti-ganti itu ya. Nah, yang lo favoritin waktu yang mana nih? Yang vokalis yang mana? Kita apa yang lama? Apa Trison? Apa yang baru? Yang baru ini juga oke juga sih. Jadi semua punya karakter masing-masing. Tetap keren lah ya. Karena bikin lagunya ngepas sama karakter mereka juga sih. Itu berarti yang jago tuh yang bikin lagunya. Pas aja gitu. Kalau gue nggak ada masalah sama vokalisnya ganti-ganti. Dari zaman Eki Lamo juga gue udah seneng gitu. Tetap ya. Oke, itu udah 2 nih. Ya kan? Oke, sorry barusan ada kendala teknis. Kita lanjutin ya podcast kita ini. Nyambung ke pertanyaan yang tadi, ya. Kan ada 3 band favorit andalan yang dari lokal nih. Pertama tadi apa? The Rollies. Kedua kita Edane. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga. Ngerokok dulu bapaknya. Yang ketiga. Oke. Apa tuh yang ketiga? Yang ketiga tuh Slank. Oke, Slank. Slank tuh dari SMP gue udah suka banget. Rocknya beda ya kan. Tapi memang zaman gue ya sampai album 5 lah. Cuma album yang setelah itu ya gue nggak terlalu ngikutin albumnya, tapi lagu-lagunya gue masih dengar. Oke. Jadi Slank itu band yang keren lah kalau menurut gue juga. Keren, legend. Soalnya masanya juga Iya. Udahlah pokoknya kalau di konser nggak pernah sepi lah. Rame terus ya. Keren. Oke, itu yang ketiga ya. 3. Yang keempat sekarang. Yang keempat gue suka Seringai. Iya. Agak keras dibanding Slank lah ya. Oke, Seringai itu jadi band yang keren juga sih emang. Ya karena gue suka Aryan dari zaman Pupen ya. Oke. Udah dari dulu gue suka dia nyanyi gitu. Pas dia bikin Seringai modelnya keren juga. Iya. Ya gue tetap suka gitu. Keren. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima Burger Kill kali ya. Tambah cadas. Iya. Konsisten sih yang gue lihat mereka. Iya. Konsisten sama yang dimainin. Musiknya juga berkembang sampai terakhir bikin orkestra gitu ya. Berkembang banget. Jadi gue nggak pernah berhenti suka sama mereka sih. Nah, itu. Walaupun banyak sih band-band yang lain kayak The Sigit juga gue suka gitu ya. Terus kayak siapa? Rock kayak BIP, General Maya sekarang gitu ya, karena memang dulu pecahannya Slank ya. Tapi kalau disebutin 5 ya itu. Itu ya, 5 yang pertama tadi ya, Rollies, terus Edane, Slank, Seringai, sama Burger Kill. Harapannya nih untuk kedepannya, Rockernel ini pengen kayak gimana? Gue sih pengen jadi Rockernel ini band aktif aja dulu. Band yang aktif ya? Iya, yang aktif, bikin karya. Gue pernah ngutip salah satu interviewnya band Burger Kill ya, yang dia bilang kalau Burger Kill ini band aktif gitu. Jadi selama dia aktif, jadi banyak yang bisa dibuat kan. Nah gue pengen aktif aja dulu. Gue nggak punya angan-angan mau yang seperti apa, yang penting aktif, karya kita diterima itu udah wah banget. Band-band ya Rockernel kan dibilang baru ya. Baru berapa hari lah ya? Baru berapa hari malah ya kan, masih bayi gitu. Oke. Tapi dari personilnya sendiri bisa kasih kontribusi kalau memang kita ini bukan bayi kan gitu aja. Betul, karena betul. backgroundnya emang udah pada ngeband pada lama gitu ya. Jadi kalau udah aktif banyak yang bisa kita bikin. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman yang nikmatin. Udah sih itu dulu cukup ya. Walaupun nggak menutup kemungkinan pengen juga kayak musisi yang lain. Betul. Karyanya dikenal, offer banyak, ya pengen lah.
Tapi untuk sekarang itu dulu, dan mungkin dalam waktu dekat juga kita mau bikin live gitu ya, live performance. Jadi mau niru juga kayak teman-teman musisi yang udah terkenal gitu ya, mau niru mereka nggak pernah diem. Maju Ya, terus maju pokoknya. terus, apa yang bisa langkah juga maju terus ya. maju terus. Jadi gue pengen bikin apa aja dengan kemampuan Rockernel. Yang penting ada yang kita buat gitu. Betul. Kontribusinya harus bagus dan tetap positif lah ya. Iya. Gitu. Oke, terus ada pesan-pesan nggak nih? Apa dalam waktu dekat ini, Rockernel apa nih kegiatannya nih? Ya itu kita minggu ini atau minggu depan kita akan bikin, minggu ini mungkin ya, kita bikin live Instagram, live IG ya. Ya live IG, biar teman-teman lihatlah kita live-nya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa memuaskan. Nah itu nanti di IG kita di sini nih ya. Di sini nanti kita di follow di follow dan kita kasih juga infonya buat teman-teman supaya bisa lihat live IG kita. Terus deh. Minggu depannya mungkin ada single terbaru dari Rockernel, single kedua ya. Single kedua akan rilis gitu ya. Jadi itu dulu sih dalam waktu dekat, tapi kedepannya masih banyak sih mau kita bikin gitu. Ya istilahnya kita berempat nih supaya jadi orang yang nggak pernah puas lah untuk berkarya gitu ya. Jadi dengan kayak gitu jadi kita aktifkan. Alright. Keren lah. Motivator banget. Motivator musik gitu ya. Nah sekarang buat yang terakhir nih, kita closing nih, bentar lagi nih. Ada pesan-pesan yang disampaikan nggak buat para penikmat musik, terutama untuk yang menyukai Rockernel gitu loh? Oke. Jadi pertama nikmatin dulu di YouTube kita nih. YouTube kita di sini ya. Lihat video kita walaupun belum banyak, tapi mungkin bisa lebih kenal, lebih dekat. Akhirnya kita bisa lebih sayang, gitu ya. Tak kenal maka kata sayang. Di-share tuh banyak-banyak. Pada intinya rock kita itu ngambil sound sama ngambil pattern dari era kita lah, dari 90-an. Emang gua pribadi sedikit referensi kalau untuk yang kesini, rock yang kesini gue dengerin, tapi sedikit referensi gue. Yang banyak memang di era 80-90. Nah, jadi tetap gue ke situ karena gue yakin di era itu juga rock masih gede ya. Di era itu rock masih banyak banget malah penikmatnya. Dan di era itu juga ada yang lahir band-band yang besar sekarang kayak Burger Kill, kayak Seringai gitu ya. Slang pun termasuk band. Slang pun termasuk, kayak kalau Slang masih konsisten sampai sekarang gitu. Jadi memang gue ambil sound dan pattern di era itu. Jadi musik yang Rockernel sajikan yang memang sound yang di era 90-an. Yes, sound 90-an gitu. Ya itu mudah-mudahan untuk anak-anak sekarang gue masih bisa diterima, dan gue yakin masih bisa. Masih bisa karena lu kalau mau nemuin rock yang keren-keren buat anak-anak milenial ya, mau nemuin rock yang keren-keren ya di era 90, 80, 70, bukan berarti yang sekarang gak keren ya. Tapi dulu yang bikin pondasinya tuh ya mereka lah. Sekarang rock yang sekarang ngelanjutin gaya pondasi dari mereka intinya. Gitu sih kalau untuk Rockernel. Oke, itu aja ya. Oke, itu aja. Oke, siap. Thank you banget Bro Adi. Siap. Oke, sip. Thank you, sehat selalu. Pokoknya keep rocking. Keep rocking. Oke. I love you. Sip.